يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نية القبول ودم كل سلمة إلى حضرة السفينة وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من وبالسلم الصالح وعلى من وبشيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. صدق الله العظيم.
Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hormati, kita muliakan, kita cintai para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majlis taklim subuh Ramadan Masjid At-Taubah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat umur, memberikan kita kesehatan, memberikan kita taufik dan hidayah, inayah ke dalam hati kita, sehingga kita kembali bersama-sama bisa berkumpul, bermajelis ilmu, memakmurkan masjid kita ini dan beriktikaf di dalam ini masjid. Mari sama-sama kita memperbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa bihadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita berada di dalam ini masjid, mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah, dicatat sebagai menyukuri nikmat-nikmat Allah, dicatat sebagai mensyukuri daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita pujikan kepada Rasulullah, terkhusus di setiap malam salat tarawih kita, mudah-mudahan semuanya menjadi nilai syafaat bagi kita nantinya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama-sama mengambil berkah pada pertemuan kita pada subuh Ramadan yang 16 hari inilah. Bakunot tadi lah, bakunot. Ada nang kada ingat, nya kada ingat jangan bebulik lah. Kalau misalnya sudah turun kayak rokok sudah, nah itu jangan bebulik. Nah, kalau masih kayak ini kalau apa nak? Nah kayak ini kalau apa gitu? Lah, nah, ingat imamnya biasanya kan, nanti kayak ini sudah. Nah kalau kayak ini, itu jangan lagi bulik sudah, karena rokok. Batas rukuk. Nah kalau ingin sini aja kenapa bulik? Nah, ya Allah. Nah. Dan kada perlu di subhanallah. Nah, kalau mencirup imamnya subhanallah ya. Nah itu jangan. Karena imamnya nang gagal paham kada mengerti buliknya. Karena kunut itu apa? Sunat. Nah, 16 sudah kita lah. Nah, mudah-mudahan puasa kita ya kah diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena kita mengharap ridho aja. Nah, amal ibadat yang kita gawe ya kah kada kawa kita mengandalkannya. Karena kita ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kekhilafannya, nah itu macam-macam. Nah jadi kada kawa kita mengandalkan
amal ibadah kita. Nah, oleh karena itu setiap kita selesai ibadah apapun, khususnya sembahyang, nah kita itu istighfar. Nah, istighfar itu senjata kita. Nah, senjata kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui dengan istighfar itu kita mengakui. Nah, kita mengakui Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan Rasulullah kada pernah meninggal itu memerintahkan, nah, habis sholat ya Nabi baca 3 kali. Nah, itu ketawaduan kita. Nah, di hadapan Allah mengakui amal ibadah kita ini jauh dari sempurna. Nah, jauh benar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan dalam berpuasa juga mudah-mudahan kita ya kah dibimbing, diberi taufik hidayah. Tanpa Allah menolong kita, nah kita kada kawa sebaik-baiknya menjalankan ibadah puasa itu kada kawa kita. Tanpa inayah. Inayah itu adalah kehadiran benampaknya Tuhan, kasih sayangnya di batang tubuh kita. Nah, pada kesempatan kita pertemuan ini kita membaca perkataan sahabat Nabi. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini wa fi nuskhah, pada salinan kitab yang lain, wa qala Umar radhiyallahu an. Nah, di dalam salinan atau kitab yang lain ada yang mengatakan ini adalah perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an, juga sahabat Nabi. Nah, ini yang biasa kita baca ya kah dalam salat tarawih kita. Nah, di setiap 4 rakaat tarawih lah. Nah, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kemudian khalifah kedua Sayyidina Umar radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, kemudian yang keempat yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, itu. Ada juga yang tahu huruf mana? Nah, kata huruf. Ya, tahu huruf tuh mungkin kada ingat. Tadi ingat asaan khalifah ini, nah kalau kita baca ada apa juga itu. Nah. Dan kita di dalam kitab sifat 20 itu Said Usman Betawi menulis, nah sahabat nang 4 ini ya kah, nang 4 ini wajib kita tahu lah, wajib kita tahu, hafal. Nah, itu. Jadi minimal hafal itu kada apa-apa apa huruf. Nah, yang penting tahu ya kan. Misalnya kita ada bisi kawan tetamu ngarannya Umar. Nah, aja kita Umar ini sama ngarannya lawan sahabat Nabi. Nah, itu hafal ngarannya. Nah, itu tatamu kena pulang kawan Abu Bakar ngarannya. Nah, ini aja kita nih sama sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu minimal hafal, kada apa-apa tetap huruf. Nah, jangan sampai kita kada tahu lah. Bilanya kita kada tahu, ini kan kayak enteng aja pinanya. Ya Allah, sahabat Nabi 4 nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu tahu kita tuh. Nah, kayak itu aja kan. Nah, sahabat Nabi 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bilanya kita kada tahu.
Nah itu berdosa kita. Nah itu berdosa. Kenapa? Karena sahabat nang empat ini ialah nang dicintai oleh Nabi, dimuliakan oleh Nabi. Nah kita demikian juga lah, nah cinta juga memuliakan. Nah beliau berkata, ujar Sidin, an-ni'amu, bermula macam-macam nikmat. Nah jadi ngaran nikmat ini, pertama dahulu ngaran nikmat itu pasti wajib di hati kita. Pertama merasakan nikmat itu berian Tuhan, itu pertama. Jadi segala nikmat apapun, kenyamanan, kelezatan, kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, apapun, nah nang itu ngarannya nikmat itu pasti menyenangkan. Nah kita di dalam hati kita malah memadahkan apa? Bahwa nikmat ini adalah minallah, daripada Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada nikmat nang di wadah kita itu seberataan itu adalah paminallah, itu dari Allah. Nah, jadi hati kita kayak itu. Nah, lawan nikmat apapun nang maulah hati kita gembira, nang maulah hati kita ini senang, itu paminallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Imbah tuntung kita ibadah sembahyang tadi, nah imbah salam, nah himung hati kita alhamdulillah. Kenapa? Jadi alhamdulillah, senang kita, gembira. Kenapa? Diberi nikmat oleh Allah. Nah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kawa menggawi. Nah jadi kawanya kita menggawi itu adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kawanya kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena bisanya kita. Nah itu jadi penting. Jadi dalam kita beribadah itu lah, almarhum Abah Guru Bakri, nah Sidin melajari lawan kita, ujar Sidin, di dalam kita beribadah itu nang dipandang itu adalah rububiyah. Nah, di dalam beribadah memandang rububiyah. Nah, ibadah apapun, ya mau sembahyang, ya mau puasa, ya mau apapun, sedekah dan lain-lain sebagainya, kita berbuat kebaikan. Nah seberataan itu mesti hati kita tuh diisi dengan rububiyah. Nah, ibadah kebaikan yang dilakukan mesti diisi dalamnya itu dengan rububiyah, yaitu dengan mengingat, memandang kasih sayang Tuhan. Nah rububiyah itu ya Tuhan. Jadi waktu beribadah buat kebaikan itu, kita hati kita itu ada nang disuhud, ada nang dipandang, ada nang dimusahadah, nang dirasakan, nang diingat hati kita. Bukan hanya sekedar kita beribadah tapi hati kita kosong, atau hati kita itu mengakui ini kemampuan aku. Nah itu jangan. Karena di antara ibadah nang tertolak lah, nang kada diterima oleh Allah, yaitu sifat ujub di dalam hati. Sifat ujub itu apa? Orang ujub ini kawa menggawi ibadat, kawa menggawi kebaikan, inya kada ingat kawanya itu adalah nikmat anugerah daripada Tuhan. Nya merasa kawa, orang ujub tuh merasa kawa.
Nah, jadi mudah-mudahan kita dalam beribadat, berbuat kebaikan ini, mudah-mudahan diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini salawasan hendak jadi hamba. Apa jadi hamba? Pertama, hamba itu kada berisi apa-apa. Nang kedua, nangaran hamba itu selama-lamanya kada kawa apa-apa. Jadi hamba itu dua, kada berisi apa-apa dan kada kawa apa-apa, itu salawasan sampai kita mati. Mulai kita hidup kawa bernapas ini sampai kita innalillah, kita itu kada berisi apa-apa dan kada kawa apa-apa kita. Bukti kita nih kada berisi apa-apa, bilanya kita mati, nang kita akui kita itu berisi itu di dunia ini adalah tabawa kira. Kada ada tabawa. Kalau wae kita nih, ini penting baik kita nih lah, hati kita nih. Di akhirat kena hakun berhisap kah, hakun kada kah? Akhirat nyaman nak kada berhisap kalau lah. Nang dihisap tuh apa garang? Nang dihisap itu nang pertama adalah orang nang merasa memiliki, itu dihisap tuh pasti dihisap. Itu merasa memiliki. Kalau kita ini kadada merasa memiliki, apa nang dihisap? Kadada nang dihisap kita. Nah, jadi apapun nang kita di dunia ini kita miliki, jangan kita mengakui ampun kita. Nah, oleh karena itu jar arwah Abah Guru Bakri, di setiap apapun yang kita miliki di dunia ini andak Tuhan di dalamnya. Kenapa? Bilanya kita berisi mobil misalnya di muka rumah cengang kayak itu nang asalnya ampun kok ya. Nah, ampun kok itu diubah, jangan bilanya cengang gitu ampun Tuhan. Kendaraan BIC di muka rumah ampun Tuhan. Rumah ganal mewah megah tilam empuk, dapur kawan diguringi. Ayo WC, janganlah makan di WC. Biar nyaman kayak apa aja di WC itu janganlah. Nah, seberataan itu apa? Bila kita cengang kayak itu ampun Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita nih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ngarannya inayah. Nah, kita nih minta kalau taufik, hidayah, inayah. Nah, jadi lengkap tuh. Dua bininya. Taufik lakinya, hidayah bininya, inayah Bang. Lain bininya, lain anaknya. Iya, anak bini dua. Nah, jadi lengkap tuh. Ya kalau taufik tuh pertolongan Tuhan. Kita nih kada ditolong Tuhan kada kawa. Kita nih mulai rumah, kita wahjai mulai rumah ke masjid ngada ditolong Tuhan kada kawa. Jadi taufik ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga, dibantu, ditolong oleh Allah. Kita kawa sembahyang mengangkat tangan kawa ini taufik ngaranna, kawa mengangkat tangannya taufik ngaranna. Bantuan Tuhan. Bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Hidayah. Nah, hidayah itu Allah buka hati kita. Allah ringankan hati kita, Allah mudahkan hati kita untuk kawa hadir nang semacam ini. Itu hidayah.
Inayah, nah inayah itu adalah bertajallinya Allah di dalam hati seseorang hamba nang dicintainya. Itu inayah. Arti bertajalli itu bahasa kita itu betampai Tuhan, benampak Tuhan. Artinya di hati orang itu dirasakan oleh Tuhan bahwa inya ini dibantu, ditolong oleh Allah. Nah, diberikan Allah Subhanahu wa taala pengerasaan inya kada merasa memiliki apapun, baik itu pangkat, jabatan, kedudukan, ilmu dan lain-lain sebagainya. Sebarataan itu adalah ampun Tuhan. Nah, minallah ilallah. Nah, itu bahasanya lah, simpelnya tuh minallah, ini nikmat dari Allah, ilallah, bulikakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kayak itulah. Nah, jadi nikmat itu nah kita rasakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudahan kita ini ya kah ketika menerima nikmat kita hendak belajar jadi hamba. Nah, jadi kada kawa apa-apa, kada bisa apa-apa kita. Nah, itu penting. Nah, di dalam hati kita ini. Nah, jadi ujar Sayyidina Ali, an-ni'amu bermula segala macam nikmat, a'jamuha paling ganal nikmat, sittatu asya'a ada 6 macam. Nah, jadi sekian banyak nikmat karunia anugerah nang diandak Tuhan, nang diberi Tuhan di wadah kita, nang paling ganal itu jar Sayyidina Ali lah, yaitu ada 6 macam. Nah, ini yang kita syukuri benar nih. Bilanya kita sudah menyukuri itu nikmat, berarti kita senang gembira, jangan sedih lagi bila sudah ada nang 6 ini. Ini maksudnya. Karena orang nang syukur hidupnya di dunia ini, jangan sedih hidupnya, jangan sakit hati. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita diberatan. Karena apa? Karena orang nang selama hidup di dunia ini, padahal inya di dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala, inya masih sakit hati lagi, kada kawa senang, kada kawa gembira, orang itu ngalih mati beriman. Nah, itu. Jadi berat yang kalau nya hati ini masih sakit hati lagi hidupnya lah, kada mengenal, kada mengetahui, kada merasakan betapa kita ini di lautan nikmat. Nah, kayak bilang gitu. Kalau lautan itu kada bertepi sudah. Mudah-mudahan abah lagi sehatnya. Ada Pak, patah baring sumat aja. Iya dong Pak. Ya banyak aja mendoakan. Sehat, nikmat. Perlulah sangkal, misalnya sakit hati, misalnya lah, atau mengancam Tuhan. Beliau kada ampih Tuhan, orang ke masjid lagi nah. Oh aja Tuhan nih, mana nih? Kalau tersinggung mana deh Allah Taala, nggak bisa. Nah, kada perlu. Kenapa? Kita nang diitih itu nikmat, oleh karena hidup ini banyaknya meitih nikmat. Berapa hari berarti malam? 4 hari. Hitung bang sehatnya. Nah, ini orang-orang soleh itu itu. Jadi orang soleh itu kada mengitihi ujian cobaan balanya, kada. Nang diitihi itu nikmat. Dan nikmatnya di rumah sakit tuh. Padahal cuma Aldi juga pemalamnya. Iya, dia itu adil lah statusnya. Untungnya gue malam di hotel. Iya kok. Nah, jangan itu bujur gitu bermalam di hotel. Nah,
jangan dibuat sakit itu. Nah itu, jadi hidupnya jadi belajar lah, jangan apa karena taiti hibalanya tadi, ujian cobaan tadi lah, hilang nikmat Tuhan nang berpuluh-puluh tahun 4 hari aduh apa nyaman aja kalau apa aja. Kadang itu bang nih kisah nih lah hati kita nih. Nah itu jadi kita sehat kan lawas mana kita sehat nih. Nah sehat umpama kita nih gimana lah, sakit apakah kita nih, ingat akan ya Allah ulun yang garingakan seminggu 3 hari 5 hari ulun lawas benar nikmat nabian bari lawan ulun lawas benar ulun sehat alhamdulillah. Mana kayak apa bersangka baiknya? Nah kayak itu yang sudah idza ahabballahu ta'ala abdan ibtalah. Sangka baik kita bilanya kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ujian, cobaan, sakit, garing, macam-macam masalah itu dalam hati kita, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Karena jangan Nabi itu idza ahabballahu ta'ala abdan ibtalah. Apabila Allah itu cinta kepada seorang hamba, seseorang itu akan diberikan ujian dan cobaan. Nah, itu. Jadi kita nang sehat-sehat, nyaman, jangan hilmung juga kita. Nah, kita wajib bersangka jahat lawan diri kita. Apa sangka jahatnya? Ajin aku nih kalau kada dicintai Tuhan. Nah, itu. Kenapa? Karena kada ada garing-garing umpama sehat aja. Nah, karena ada hadis Nabi itu Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba itu akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian mudahan kita ini ketika diberi Allah umpama ujian dan cobaan permasalahan, mudahan kita ini sadar, sadar bahwa ini adalah minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi nang 6 ini nikmat luar biasa nih, paling gana aja Sayyidina Ali. Kenapa? Yang pertama al-Islamu, kita dalam keadaan beragama Islam. Nah ini agama ini ada dong dijual, adalah dijual, ada dia bontek ada juga agama kan ada. Jadi orang beragama ini, agama kita khusus kita ini menganut agama Islam, bersyukur kita alhamdulillah tanpa kita pinta. Kalau bang WA dulu ada lahir Islam, nah itu nikmat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beragama Islam ini nikmat yang luar biasa. Nah jadi himong kita. Nah cuman tadi kita ini sudah becap agama Islam. Nah dalam hati kita ini bersyukur, berterima kasih. Oleh karena itu ada amalan. Nah ini diberi juga oleh Guru Muaz lah. Bahar itu arwah Guru Bakri Malajari. Ini amalan husnul khatimah supaya kita mudahan mati beriman. Kita ini mati beriman aja, mudah-mudahan mati beriman. Itu harapan kita, hidup nih beriman, mati beriman. Itu jenis kita ini berita aneh, nang sugih kah, nang miskin kah, nang melarat kah, nang kayak apa kah, pokoknya mati ini beriman, selamat kah, husnul khatimah. Perjalanan kita ini baiklah, potong masa balik 60, 70 monsawat kita nih mati kada beriman. Uyuh kita hidup di dunia ini, rugi kita. Rugi. Ujung itu rugi. Kenapa?
karena nang diharap-harap itu nah mati beriman. Makanya kita nih berdoa terus, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jadi amalannya adalah imbah bangun guring. Kalau guru muas tuh kada apa-apa dalam keadaan kada berwudu, dalam keadaan junub misalnya, penting kita bangun duduk disini menghadap kiblat. Napa? Nah ini tapakur aja. Tapakur pertama bersyukur, terima kasih lawan Allah bahwa kita ini adalah sebagai orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang beriman. Nah, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur, berterima kasih lawan Allah bahwa kita ini berisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bahwa aib kita ditutupiakan oleh Allah. Yang keempat, bahwa kita bersyukur pemakan kita ada dan rezeki kita ada pada hari itu. Nah, mungkin bahkan lebih, itu adalah minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu di dalam hati kita. Jadi rezeki pemakan kita, yang kita minum, yang kita pakai, kita tapakurakan, ini adalah rezeki berterima kasih lawan Allah, dan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kegigihan kita, kecangkalan kita, kerajinan kita. Nah, ada, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu amalannya lah. Nah diamalkan itu insya Allah mewarisi husnul khatimah. Nah itu yang diamalkan itu pakor. Nah jadi yang pertama Islam. Nah jadi kita bersyukur lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam Al-Quran, yaitu Al-Islam, yaitu cuma agama Islam. Nah itu. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebenarnya panjang bang lagi lah, nah kisah agama ini panjang, Islamnya. Nah kayak apa orang Islam? Nah diantaranya kalau orang sudah beragama Islam, apa menyukurinya nikmat itu beragama Islam, pertama nang inya syukuri dalam hatinya tuh gembira dulu, gembira bersyukur, alhamdulillah aku nih Islam. Itu pertama. Nang kedua, tanda orang menyukuri nikmat orang itu beragama Islam, yaitu menjalankan taat. Karena arti Islam itu menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada perintah, hukum dan lain sebagainya. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bilanya Islam sembahyang, bilanya Islam puasa, bilanya Islam tulak haji, bilanya mampu ada ongkosnya, awak sehat. Nah, mudahan bahaji bertahan. Minimal berumrah lah. Nah, jadi berdoa aja. Mudah-mudahan aja dipanggil ya Allah lah. Nah itu bang dipikirkan juga lah, kalau bisa dipikirkan. Nah, karena orang berhaji itu memang wajib hukumnya, cuma bagi nang mampu. Maka kita ini bang yang dipikirkan. Bilanya jatah kita, rezeki kita, panggilan kita ada lah. Insya Allah tulak tuh, kalau bisa dipikirkan. Kalau emang mikirkan kita, jangankan berhaji kayak aku nih berumrah din awam siapa kayak inilah
bahajika kadakah, bahajika kadakah, amun duitnya kadang harus dipikirkan di dulu. Umrah mah sama itu jalan ninja, jalan ninja, ya Allah. Inya nangaran panggilan nih, nya orang yang dipanggil jadi kamu Tuhan, jadi kamu Nabi Ibrahim. Ya kan, nya kada perlu duit. Bilanya dipanggil pasti tulak. Lah banyak kalau itu kada sing duitan tulak aja. Kenapa? Karena nya dipanggil. Banyak orang berduit. Banyak duit. Kebanyakan duit tuh pakai betis cuma injak lagi. Kebanyakan duit ada pakai tangan lagi. Ya Tuhan ngaran takdirnya, kehendak Tuhan, panggilannya kalau ada, bisa ada tertulak sampai mati ada tulak. Ayo. Di antaranya apa yuk orang yang kada mau tertulak itu duitnya ada. Bakhil nang terlalu berlimpatan. Engken mana? Tulak umroh ya. Amun itu juga hiji duitnya ada deh. Tulak umroh ya, bayar setor sano ya. Kena bulik jan habis. Nah tulak kena jan kada beta tukar pulang kena sambati orang engken pulang dasa engken juga. Ya kalau macam-macam pikirannya. Nah itu bisa kada tertulak kebian kaliwatan engken di sini nah di tempat di tanah airnya nih aja baju itu aja sampai ibadah tuh nah duitnya banyak ya betinjak aja duit tadi hanya tangan ini hafal aja menjuhut duit kada mau hendak menukar kesan ibadah itu kada mau. Nah pulang. Ya kalau ada nah itu. Nah jangan kita nih dibongoli dunia jangan. Ada duitnya itu nukar. Ya kalau ada duitnya itu nukar. Sajadah misalnya kan hilang masjidnya tuh separuh sudah. Ini gambar masjid kalau aja hilang sebelah sudah. Nah di tengah-tengahnya nih hilang ya sudah songkolnya. Sebudingannya aja hidupnya bisa jadi sebudingannya sampai wah ini nah. Umpama adalah ini ada lain nggak ada. Nah ini diistirahatakan aja dulu. Nah dilipat diistirahatakan nu kanang hanyar nu kanang larang sakira taguring main belokop sangat tadi lah nang bagus nu kan. Nah itu nukar ini karena ada nikah kan baju pakaian duit kawan nukar hakun mamalar nang hadiah aja nembe tulisan nang macam-macam di belakang di bawah sembahyang umpama adalah nukar baju koko baju kiamat koler sayang duit jar baik pakai baju nang hadiah aja. Alhamdulillah menyelet ini hidupnya ini. Nah pertanyaannya pilihnya mati dibawanya lah ada jangankan duitnya itu bajunya lu pakai itu kan dibawa juga. Nah itu tadi itulah jadi pilihnya Islam. Nah ini harus taat nih lah pilihnya Islam syukuri itu taat. Nah digawi unang suruhan tadi sembahyang puasa ya Allah jangan sampai agama apa Islam bayanglah dahano apa dahano tahu ya lah oh ya
no 3 hari aja. Pertama panangahan tahu tuh. Islam dua nih. Islam dua. Padahalnya kada tahun pian. Islamnya tuh kada sempurna gitu. Ya Allah. Jangan kita nih hadis Nabi nih lah. As-salatu imaduddin. Ini hadis ini rancaknya populer nih. Masyhur hadisnya di mana-mana dibaca. Apalagi Islam Mi'raj. Lah, cuma lo mendengarnya orang yang sambil guring kan. Atau pura-pura kada mendengar. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Aman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mendirikan sembahyang, dia menegakkan, meluruskan, menyempurnakan agamanya. Waman tarakaha, siapa meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, sungguhnya itu meruntuh akan agamanya. Artinya apa? Agamanya itu ada sempurna. Nah, ini orang-orang yang beragama Islam, ada nang wani kada puasa tanpa ojor, punya ojor tidak apa-apa, tapi wajib diqadha juga. Ada nang ada puasa, ada nang ada sembahyang, kada pedulinya agamanya ini, Islamnya ini, nah, kada pedulinya rusak, batal, ya Allah citra, kada sempurna lagi, kada pedulinya. Nah, oleh karena itu dan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa arti takwa? Jalankan yang disuruh oleh Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Takwa namanya. Bilanya orang sembahyang, takwa. Bilanya orang puasa, takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dengan menjalankan takwa tadi, harapannya apa? Mudah-mudahan kita ini mati dalam keadaan muslim. Itu wala tamutunna, jangan kalian itu mati illa wa antum muslimun, kalian tuh mati dalam keadaan muslim. Nah, makanya kada mustahil orang yang beragama Islam meninggal bisa ajanya di sisi Allah kada Islam. Nah, ini penting menelawan kita. Nah, jadi mudah-mudahan, kita nih hidup nih jadi orang yang bertakwa. Nanti bertakwa itu masih minimalnya kayak inilah, minimal kita orang Islam ini sampai waktu sembahyang gawi nang wajibnya nih barang nggak ditinggal, puasa Ramadan gawi sudah selesai. Ulun Tuhan yang sunat nih maaf aja, ulun ojol ada awal bang, apalagi tarawih sunat apa ada ulun minta maaf aja Tuhan ya, lapor lawan Tuhan, ulun Tuhan yang bisa aja timbang bisa ulun boleh apa aja ulun ada sanggup, apalagi 23 ada sanggup imamnya gaman maaf aja ulun minta ridhoan Tuhan ya, daripada ulun teh hina-hina tersambat hamba pian salah juga Allah. Baik ulun di rumah Tuhan ay mengopi itu nyaman aja lawan Tuhan banget ya bisa ya Allah, lawan Tuhan itu kan nyaman aja. Koler juga bang buatnya nasa koler juga bang. Nah, Masya Allah, ini makin berat nih biarnya lah. 16, 17 makin berat, akhir makin berat surahnya berganti sudah. Aku Allahnya itu surah ini dibahas juga, maka aku Allahnya riba aku Allah ada ini nanjana pulang ini ngasih urusannya aja
mul wallah aja lambat ya. Nah jadi kita nih beribadah ini kurang menikmati sebenarnya. Kurang nikmati aja. Ada ini sambil sembahyang bilang la ilaha illallah. Nyumpah aja dong hati. Ya Allah ya aduhai lambatnya aduhai. Nah itu sembahyang. Lambat majelis nah. Ada bapak ya. Anu Islam ya. Ada bapak. Ujar Imam Syafi'i. Talabul ilmi abdalu minan nafilah. Menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama itu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Kalau ini umpama misal aja nih lah, ini misal kita kadang mengajar fadilah misalnya, kan fadilahnya ini barang siapa sudah yang subuh berjamaah, kemudiannya duduk berzikir lawan Tuhan, ini ilmu ini masuk zikir. Lalunya sembahyang 2 rakaat pas timbul matahari, timbul kan matahari. Adanya ada sing timbulan kan, muru ada. Nah maka orang tua hajatin wa umratin tamatin tuh kan mengajar fadilah karena ya Allah maka dicatat apa haji umrah yang sempurna. Nah itu. Tapi pulang duduk di majelis ilmu, belajar ilmu satu bab, banyak yang kita ambil, yang kita pakai, yang kita pahami ilmunya tadi, itu lebih afdal pula daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ana 1000 20 ini 6-15 kali malih betis. Ya Allah. Ada tahan lagi bagi aku duduk aja. Ada apa ini duduk kok main sunat tuh kan. Nah itulah jadi ini yang pertama Islam. Wal Qur'anu yang kedua nikmat yang paling gana nang diberi Tuhan lawan kita nih, yaitu berisi Quran. Selanjutnya ini anu kita MTQ-nya Nuzulul Quran. Nah selanjutnya peringatan Nuzulul Quran amplop aduan nih banyak ring begini lah. Nah jadi Quran ini nikmat yang besar lawan kita bisa Quran nih. Ini kan Quran itu kan kita tahu kitab kita kan. Padahal itu nikmat yang besar lawan kita. Nah mana ya Pak Quran ini? Nah kita fungsiakan Quran ini tadi karena ini nikmat yang besar. Bahkan Quran itu apa? Imam kita, pedoman kita, dasar hukum dan lain-lain sebagainya dalam Quran. Nah kita syukuri isi Quran. Quran ini luar biasa. Makanya pilihnya orang membaca Al-Ikhlas 3 kali ya sama sahatam Quran. Nah yuk. Karena apa? Ada kita ambil. Nah kita ambil, kita gunakan, kita manfaatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kita nih koler-koler. Nah, koler-koler. Ya kalau mengaji nih koler. Ini Ramadan nih benar. Itu buka. Misalnya nih. Di ulun, umpian 5 juz nanti. 5 juz, ya lah. Juz melon, juz nangka, alpukat, anggur, nah macam-macam jusnya. Ya Allah. Nah, gunakan waktu apabila pokoknya pilihnya kita membaca Al-Ikhlas itu 3 kali sama sahatam Quran.
Sebelum guring ujar Nabi, wahai Aisyah, wahai istriku nang cantik luar biasa, Humairah katanya, kemerah-merahan. Pian jan Nabi sebelum guring khatamkan Quran. Lalu dia Aisyah, ya Rasulullah, nanti apa hendak guring mah khatamkan Quran? Nah itu kan, karena awak hendak guring mana mah khatamkan Quran, pulang kan awak. Ya kalau ngantuk mata kita kan guring bisa terlokok di Quran. Karena awak hanya membuka lagi mau uang dulu. Nah itu kalau, nah jadi harap benar kan. Jadi bulan puasa ini iblis dipasong ya, iblis setan dipasong ya Allah, iblis setan dipasong. Kenapa ini masih banyak yang tergoda lagi masih, maka dipasongnya. Kenapa ya? Alih jawabannya nih biar, alih jawabannya harus jawabin lah. Bulan Ramadan ini ada yang kada puasa. Aturannya kan karena aku menggoda iblis nih, setan nih. Ada jawabannya itu apa ya? Jadi satu biasa juga sudah. Satu biasa juga sudah. Cuma setannya mana aja? Nah itu kan sudah ditakoni itu. Paham-paham pian aja lagi. Ya Allah. Ya paham-paham lagi bisa ditakoni gitu. Mana setannya aja? Nabi itu kan dia dusta bang. Setan itu pasong. Mbahnya itu bang ya? Nah, itu bang. Itu Assalamualaikum. Nah ayo lagi. Nah jadi ambil kesempatan ya baca qul huwallah. Nah qul huwallah ada setimpul pada matahari nah. Ada apa juga hari Minggu nih ya kalau ada seruan kalau. Nah ini timbul matahari nih. Jadi kalau Allah 3 kali khatam Quran. Nah kalau bukan anak guring aja, ini kado makal adalah memang dia Nabi ini biar. Kita kada menganggap ini besar, nikmat besar. Ini ambil kesempatan. Kayak orang misalnya dalam hadis Nabi itu ada, kalau dalam hadis kata ulama adalah siapa yang membaca ayatul kursi di sembahyang di setiap sholat maktubah yang diwajibkan bajuhor, bahasar, maghrib, isya, subuh dibacanya ayatul kursi Allahullah, maka itu akan memberikan keberkahan umurnya. Bilanya membaca subuh nih kita baca ini ayatul kursi. Nah, ayatul kursi dipanjangkan Tuhan umur kita nih sampai Juhur baca bulan dipanjangkan Tuhan bulan umur kita. Betamo asar baca sampai maghrib baca sampai isya baca sampai subuh. Nah artinya dijaga. Nah dijaga kita, umur kita dijaga, gawian kita dijaga, dipelihara oleh Allah daripada hal-hal yang kada baik, yang kada bagus. Duanya nih kita ingat sedikit dulu lah, sedikit dulu. Tenang ya bilang, tenang ya. Masih kawal kita 2 kali pertemuan lagi. Masih 2 kali pertemuan lagi lah. Ya, 3 lebihan lah. 2 lagi. 2 lagi saja lah. Oke. Insyaallah malah subuh Ahad akan datang. Insyaallah. Tapi saya. Nah,
Ya sudah kita sedikit dulu lah. Ini dulu tuh baca ulang. Ya situ gitu loh. Nah, cerita jadi dua ini lalu dirasakan lah. Nah, nikmat besarnya. Jadi sekian banyak nikmat Allah itu banyak lah kita rasakan. Nikmat Allah itu banyak. Karena kau menghitung ya Tuhan. Kita duduk ini nah nikmat. Nyaman banget ini berjajan nak melihat orang kau melihat tuh nikmat. Biar kau melihat turun nikmat. Kawat tawa itu nikmat. Ada juga orang yang minta tawaan. Aneh aja. Hidup ini kalau mau tertawa karena gairah karena semangat. Nah, kita tampur angin tambah. Ya kalau ada tersenang. Jadi banyak nikmat tuh. Nah, jadi nikmat besar tadi apa? Agama Islam. Alhamdulillah ya Allah. Agama Islam. Dan orang yang Islam ini matinya mulia. Ya kalau matinya itu mulia. Ada gampangan dimandiakan. Ya Allah. Nah, makanya mati itu nyaman di sisi ulama tasawuf itu nyaman. Kenapa? Kadang kali lagi mandi aku jadi. Nah, kedua dibacui orang, diulahakan pula. Nah, dijahitakan orang. Nah, ya Allah, putih sabungkuan pulang. Maka lagi hidup kada suara makan putih. Umpama lah. Nah, ayo biar dibajui orang. Habis itu apa lagi? Mandi, dikapan, sembahyangkan. Disembahyangkan orang Islam nih. Disembahyangkan orang. Nah, itu mulianya Islam nih. Disembahyangkan orang. Padahal umpama adalah lagi hidup pindah nanti bisa sembahyang. Nah, itu sembahyangkan orang. Umpama nih, mbak itu kadang alih banyak masa orang dikubur orang, nyaman dong. Sahabatnya, jadi orang mati itu dilayani benarnya. Nah, oleh karena itu di ulama tasawuf mati itu adalah nikmat, nyaman. Nah, tapi bagi orang-orang yang awam, boleh mati ya lah. Nah, padahal nyaman mati itu ada uyo. Tapi mungkin aja. Mungkin aja. Mati itu kan ada orang berdahulu nih. Oh iya. Tapi coba masuk nih ya. Aku ya. Ya udah mati. Kita gitu ya. Lagi belum lagi ya. Sama ada banyak lagi ya. Yang kedua, nikmatnya apa? Yaitu Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Al-Quran nikmat yang besar lawan kita. Kita gunakan ada amalan bacaan. Kita gunakan kita baca. Paling afdal ibadah umatku ya Nabi baca Quran. Lebih halal nanti bebak. Ampun maaf dunia akhirat pian berataan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Habibika khairul khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.